Kisah ini bukan cuma soal debu dan reruntuhan kuno. Bukan. Ini lebih dalam dari itu. Ini tragedi, sebuah kisah epik tentang bagaimana kekuatan terbesar di dunia malah menghancurkan dirinya sendiri dari dalam. Nah, ini dia pertanyaan utamanya. Coba pikirkan, bisakah sebuah kekaisaran bunuh diri? Maksudnya, sebuah kekuatan yang begitu besar, begitu perkasa, yang seolah tak terkalahkan, ternyata pembunuhnya ya dirinya sendiri. Ini pertanyaan yang bakal kita jawab bersama. Oke, sebelum kita bicara soal kehancuran, kita harus lihat dulu seberapa tinggi mereka terbang. Bayangkan ini, sebuah kota kecil yang entah bagaimana tumbuh menjadi penguasa dunia. Di era Augustus, seorang pemimpin yang wibawanya luar biasa, Roma itu bukan lagi sekedar kota. Roma adalah pusat alam semesta. 200 tahun. Bayangkan, selama 2 abad penuh, sebuah era kedamaian yang disebut Pax Romana. Damai, tapi di bawah kekuasaan absolut. Di masa ini, rasanya Roma itu abadi. Mereka benar-benar tampak tak terkalahkan. Dan ini dia resepnya, pilar-pilar kekuatan mereka. Militernya, disiplin yang nggak ada tandingannya. Infrastrukturnya, jalan raya dan saluran air yang merevolusi dunia. Hukumnya, jadi fondasi sistem hukum modern. Bahkan, seluruh Laut Mediterania itu seperti kolam pribadi mereka. Inilah yang bikin mereka jadi raksasa. Tapi di balik semua kemegahan itu, di balik permukaan emas yang berkilauan, sesuatu yang busuk mulai tumbuh. Sebuah penyakit yang menggerogoti dari dalam. Penyakit itu adalah keserakahan. Dan inilah poin kuncinya. Dengar baik-baik. Musuh terbesar Roma itu bukan tentara di perbatasan. Bukan. Musuh terbesarnya, ya, ada di dalam istana mereka sendiri. Lihat betapa mengerikannya kontras ini. Di satu sisi, kaum elitnya hidup dengan kemewahan yang gila, pesta pora tanpa henti. Di sisi lain, rakyat jelata dihancurkan oleh pajak, dipaksa bangkrut, kehilangan segalanya. Jurang di antara keduanya semakin dalam dan semakin beracun. Artinya apa? Artinya sistemnya sudah rusak parah. Negara memang kaya, tapi keadilan itu punya harga. Kekuasaan bukan lagi buat melayani rakyat, tapi alat buat memperkaya diri sendiri. Kepercayaan, fondasi utama Roma mulai hancur lebur. Nah, penyakit keserakahan ini akhirnya bermutasi, jadi demam kekacauan. Kalau pemimpin cuma mikirin perutnya sendiri, ya negaranya jadi gila. Dan Roma benar-benar jadi gila. Kita masuk ke era para pembunuh. Bayangkan, dalam 50 tahun puluhan kaisar naik turun. Caranya bukan lewat warisan, tapi lewat pembunuhan. Jadi kaisar saat itu bukan kehormatan, tapi tiket menuju kematian. Pemerintahannya lumpuh total. Dan kalau kita butuh satu wajah, satu simbol untuk semua pembusukan ini, namanya adalah Nero. Kaisar yang dikenal bukan karena kehebatannya, tapi karena kekejamannya, kegilaannya, dan egonya yang menghancurkan. Dialah wajah dari Roma yang sedang sekarat. Bahkan, tulang punggung kekaisaran, yaitu tentaranya, ikut membusuk. Dulu, mereka loyal pada Roma. Sekarang, mereka loyal pada siapa yang bayar paling tinggi. Para pelindung Roma sudah berubah jadi tentara bayaran. Kekuatan mereka memudar. Dengan fondasi yang sudah hancur dan pilar-pilar yang retak, keruntuhan total itu ya cuma tinggal menunggu waktu. Inilah momen di mana sang raksasa yang sudah sekarat ini akhirnya tumbang. Dan semuanya saling terhubung seperti efek domino. Pertama, keserakahan para elit yang bikin politik jadi kacau balau. Kekacauan ini bikin militer jadi lemah. Dan baru setelah pertahanan dari dalam hancur, musuh dari luar bisa masuk dan menghabisinya. Sempurna kan? Dan inilah akhirnya, tahun 476 Masehi. Nama penutupnya Odo Acer. Tapi, catat ini, Odo Acer itu tidak menaklukkan Roma yang perkasa. Dia cuma datang dan mendorong sebuah tubuh yang sudah lama mati. Ini bukan akhir yang heroik, ini akhir yang sunyi, bagi kekaisaran yang membunuh dirinya sendiri. Jadi, buat apa kita bahas semua ini? Karena ini bukan sekedar cerita kuno. Ini sebuah pelajaran, peringatan abadi, yang relevan banget sampai sekarang. Jadi, mari kita tegaskan sekali lagi, biar jelas. Kekaisaran Romawi tidak ditaklukkan. Dia bunuh diri. Kematiannya pelan-pelan, disebabkan oleh luka yang dibuatnya sendiri, keserakahan, ketidakadilan, dan korupsi. Itulah pembunuh sejatinya. Saya akan tutup dengan satu pertanyaan. Sebuah tamparan keras. Kalau sebuah kekaisaran yang begitu maju, begitu kuat, bisa hancur lebur dari dalam,
Coba tanya diri Anda sendiri, apakah dunia kita sekarang benar-benar aman? Sampai sini sudah paham? Jadi kalau teman-teman ada yang mau ditanyakan, silahkan komen dan bantu channel ini menjadi lebih besar dan maju.